Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat sebentar kita akan kembali untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar kiranya setiap pribadi kita boleh mempersiapkan hati kita, sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita boleh pulang dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Bahwasanya kita bersyukur untuk apa yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Hingga pada saat hari ini kita boleh ada, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena pertolongan belas kasihan Tuhan yang masih ada sampai saat ini untuk kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita yang berkata bahwa sinar kemuliaan Tuhan melingkupi tempat ini. Sinar kemuliaan Tuhan kiranya bekerja di tempat ini, sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa saat hari ini. Oh,
pujian kita bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kita menyatakan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang heran, Allah kita heran. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. 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 Silakan duduk. Oke, satu bentar kita akan mendengarkan pujian dari kami. Ini lagunya bahasa Batak, tapi akan ada bahasa Indonesianya di layar. Semoga lagu ini bisa memberkati kita semua. Now
Yesus
Sorga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Sebab keberadaan kami saat ini Tuhan, kalau bukan Tuhan maka kami tidak ada. Itu sebabnya kami agungkan, muliakan, besarkan nama Tuhan. Terlebih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan ibadah itu besar Tuhan, berkatnya buat kami. Ada upah yang Engkau sediakan. Roti dan air kami diberkati oleh Tuhan. Dan segala penyakit yang Engkau izinkan terjadi di Mesir, Engkau halaukan ya Tuhan dari kami. Dan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih buat puji-pujian yang telah dinaikkan kepadamu. Biarlah menjadi satu dupa yang berbau harum di pemandangan Tuhan. Dan saatnya Tuhan Engkau mau berbicara melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu, dan juga dengan urapan yang sama ada di atas kami jemaat Tuhan. Kami diberkati dengan kebenaran firman Allah. Engkau tenangkan hati kami ya Tuhan, dan jadikan tanah hati kami yang baik, sehingga setiap benih firman Allah itu bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman Allah seutuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum saya serahkan kepada istri saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya masih mau nyanyikan sebuah nyanyian hanya sejauh doa. Ya, jadi mari, saya tidak tahu keberadaan saudara seperti apa, tapi mari doa yang menjadi jawaban bagi kita. Kita nyanyikan dulu nyanyian ini. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelak kabut tak menentu,
panjang ya. Tapi saya mohon diragu dari karangan Pendeta Yoyo Abondatu, namanya apa? Perjalanan bersama Dia ya. Ya, kita nyanyi gira-gira, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan tadi sejauh doa, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Saya undang kita berdiri, kita nyanyi gira-gira lagu ini. Gimana? Saya mohon bantuan dari bersama kita. Dan saudara, puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kiranya firman ini juga akan memberikan kita arahan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja itu adalah saudara dan saya, tubuh Kristus, dan kita harus mengerti bahwa apa yang diinginkan oleh kepala gereja itu ya, oleh Tuhan. Nah, saya mungkin bisa memberi judul ya, kalau saudara setuju atau kita lihat nanti. Saya melihat memberi judul gereja zaman akhir yang penuh kuasa. Gereja zaman akhir yang penuh kuasa. Ya, jadi gereja di akhir zaman ini bukanlah gereja yang abal-abal. Gereja saudara dan saya adalah gereja Tuhan, adalah anak-anak Tuhan yang ya istilahnya bukan abal-abal. Kita adalah umat tebusan Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita perlu menjadi gereja atau tubuh Kristus, atau kita sebagai umat Tuhan menjadi satu gereja atau satu pribadi yang kuat. Tetapi bukan hanya kuat, bukan hanya mental kita kuat, tetapi ada kuasa. Ada apa yang saudara? Tentu kita mau mempunyai kuasa itu. Nah, saudara mungkin sudah terka-terka, oh kesana tujuannya, dan itulah yang penting, kuasa dari Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana perjalanan
dan perjalanan gereja atau perjalanan kita, ya, yang sudah digambarkan di dalam firman Allah, bagaimana gereja atau anak-anak Tuhan harus juga mempunyai kekuatan, ya, apalagi menghadapi akhir zaman ini. Di zaman akhir ini banyak hal yang terjadi yang mengejutkan kita. Jadi tadi kita sudah menyanyi jangan takut, ya, dan nyanyian dari tadi kedua kekasih, ya, dengan bahasa Batak, tapi ada terjemahannya, kalau engkau pergi jauh, Yesus besertamu. Ya, puji Tuhan. Jadi kemanapun nanti Tuhan bawa kita atau kemana kita pergi, Yesus beserta. Nah, tetapi bukan hanya Yesus beserta, ya. Tadi kita berjalan bersama Dia. Tapi di sini saya melihat hal yang indah yang Tuhan berikan supaya kita boleh mempunyai kuasa di dalam kita, mempunyai authority, mempunyai kesanggupan, ya, untuk menjadi gereja yang berkuasa di akhir zaman ini, ya. Nah, kita akan melihat siapakah mereka, ya, gereja yang penuh kuasa itu. Bagaimanakah keadaan gereja sama akhir yang penuh kuasa itu, ya. Saudara-saudara, ada sebuah peristiwa yang sangat spektakuler di dalam Alkitab yang sudah terjadi, ya. Dan mari kita lihat itu. Saya buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 1. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, ya. Mungkin baiknya kita baca saja, kalau gimana, ya, saya bacakan, saudara saudara simak, ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1. Kita mulaikan. Nah, di situ kita lihat judulnya adalah Elia naik ke sorga. Elia naik ke sorga. Nah, kita semua maunya tujuannya kan ke sorga, bukan? Ada amin? Atau mau ke tujuan yang lain? Gak ada, semua maunya ke sorga. Nah, Elia naik ke sorga, saudara. Tapi kita akan lihat bagaimana spektakulernya, bagaimana hebatnya, ya, keadaan Elia pada saat dia naik ke sorga, dan bagaimana Elisa yang sedang berjalan bersama dia. Nah, saya bacakan saja. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi waktu Elia naik itu bukan angin sepoi-sepoi, bukan keadaan tenang, tapi dalam angin badai, ya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, berarti mereka ada di Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, kita perhatikan jawab dari Elisa ini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Jadi ada rombongan nabi. Rupanya dahulu kala, kalau saya melihat sejarah, membaca sejarah, sejak zamannya Samuel, ya, sudah ada sekolah nabi, ya, sehingga beberapa waktu yang lalu ada istilah sekolah nabi. Tapi sekolah nabi itu di zaman perjanjian lama, ya, sekolah nabi. Ada banyak murid yang sedang dididik oleh Samuel, ya. Saya tidak sempat memberikan ayat dukungan, tetapi ada, ya. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Berkatalah Elia kepadanya, jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ya. Jadi Elisa sudah tahu bahwa dia akan Tuhannya ini atau bapak rohaninya ini
atau yang mendidik dia itu akan pulang ke surga. Dan semua juga tahu, nabi-nabi, rombongan nabi, istilahnya sekolah Alkitab barangkali sekarang ya, sudah tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Elia sudah mengajarkan saya ini akan diangkat ke surga hari ini, ya. Jadi mereka menunggu-nunggu, saudara, ya. Begitu juga Elisa. Tapi Elisa ini adalah seorang murid atau yang membantu Elia di dalam pelayanannya, atau Elisa selalu bersama. Dan saudara-saudara, Elisa ini diurapi pada saat Elia sedang berada di gua, waktu dia takut, dia lari dari Isabel, ya, karena ingin dibunuh. Maka Elia masuk ke gua, dia tidak bekerja apa-apa karena Tuhan sudah suruh dia ke sana. Tapi kemudian Tuhan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Kemudian dia berkata, Tuhan, dengan ada yang berputus harap, ya, karena mungkin dengan keadaannya yang sudah lelah, ya, di dalam melakukan tugas, ya, untuk selalu membawa bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, ya, begitu berat, ya. Tetapi saat itu Tuhan berkata, Elia, keluarlah engkau, dan aku akan menyuruh engkau pergi ke satu tempat, dan di sana engkau mengurapi Elisa untuk kelak akan menggantikanmu. Itu jadi Elia ada tugas itu, sebabnya Elisa selalu bersama dengan Elia, ya, mulai saat itu. Saudara-saudara, saat ini Elia akan diangkat Tuhan, ya. Seluruh rombongan nabi, seluruh sekolah nabi itu tahu bahwa bahwa Elia akan diangkat. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara juga tahu bukan bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Saudara juga tahu bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman atau di zaman akhir, ya. Saudara tahu, ya, keadaan itu. Nah, saudara, begitulah sepertinya saudara engkau tahu, dan jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi. Nah, tidak ada lagi rombongan nabi di Yeriko. Kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkata lagi Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Nah, di dalam ayat 9 ini kita melihat setelah menyeberangi Yordan, maka Elia berkata, seperti Elia melihat ini Elisa jadi ikut terus kemana dia sudah berkata tinggallah di sini, dia tetap ikut. Nah, mengapa? Karena ada tujuan dari Elisa, ya. Dia di dalam hidupnya melihat tuannya, melihat Elia, mengetahui apa yang Elia sudah lakukan sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai tuannya, sebagai majikannya. Dia tentu rindu dia rindu untuk melihat bagaimana Elia itu terangkat ke surga. Belum pernah terjadi, ya. Begitu juga murid-murid atau rombongan nabi, tapi mereka hanya melihat dari jauh, ya. Dan pada saat mereka menyeberang
Yordan terjadi mujizat yang mereka lihat. Kemudian air itu terbelah, ya. Melalui mujizat itu hanya ada 50 orang nabi dari jauh saja, ya, dari jauh saja. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih dalam lagi, ya. Mereka tidak mempunyai keinginan itu. Kemudian di saat sudah menyerang Yordan, maka Elia berkata seperti ini di dalam ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Wah, ada permintaan. Bagaimana dengan saudara? Adakah permintaan kepada Tuhan? Banyak, ya, banyak permintaan kita kepada Tuhan. Benar saudara? Amin. Banyak permintaan kita, banyak doa kita. Tapi ini doa atau permintaan yang khusus, ya. Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, apa artinya ini? Ya, tujuan Elisa pertama adalah ingin melihat kejadian atau peristiwa di mana Tuhan yang terangkat ke surga, ya, dari dekat. Dan tujuan kedua, meskipun di dalam hatinya dia tidak katakan itu kepada Elia, ya, tapi suatu waktu Elia lah yang berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, ya. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan boleh minta kepada Tuhan, dan Tuhan mau lakukan itu. Ada amin saudara? Amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mau dan berkata seperti itu kepada kita, alangkah senang, ya. Tapi marilah kita lihat, ya, bahwa Elisa sangat rindu untuk mendapat 2 bagian dari roh Elia, ya. Mendapat 2 bagian dari roh Elia. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Nah, kalau supaya saya nggak salah, saya harus lihat catatan saya, ya. Dia berkata di dalam bahasa Inggris, I pray thee. Jadi sangat memohon. Pakai kata pray. Pray itu doa, ya. Kita sudah, karena dia hanya sejauh doa. Nah, ini adalah doa Elia atau kerinduan Elia. Mungkin selama dia, bukan saat itu, tapi saya percaya bahwa di dalam pengiringannya kepada Tuhan, Elisa sangat rindu. I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Biarlah kiranya double portion dari spirit yang ada di dalam Elia itu ada di atasnya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa ini berbicara tentu, ya, bahwa kita lihat bahwa waktu Elia bekerja menyatakan mujizat-mujizatnya, menurut pengetahuan Alkitab, Elia membuat mujizat 7 kali, ya. Tapi Elisa di dalam, bukan setelah Elia naik ke surga, Elisa membuat mujizat 14 kali. Dengan kata lain, 2 kali lipat, ya. Nah, saudara-saudara, ada sebuah ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus pernah berkata, aku membuat mujizat-mujizat, tetapi engkau, ya, gerejaku, murid-muridku akan membuat mujizat lebih daripada aku. Itu kata Yesus, ya. Nah, jadi saudara-saudara, biarlah di sini kita lihat bahwa Elisa bukan meminta berkat jasmani, tetapi dia meminta berkat rohani.
berkat untuk kehidupannya, yaitu roh yang 2 kali lipat, yang double portion. Ya, saudara-saudara, perjalanan Elia dan Elisa ini identik juga dengan perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan gereja Tuhan, ya, bahwa Yesus juga pernah berkata bahwa di dalam kita lihat bahwa perjalanan ini, atau mungkin saya baca saja dulu terus ya supaya saudara tahu ceritanya. Ya, kita baca terus ya. Ayat 9 dan ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Jadi ada permohonan-permohonan yang kita minta kepada Tuhan, ya, atau keinginan kita, tapi untuk permohonan yang satu ini sukar, gak gampang, tidak mudah mendapat 2 bagian roh ini, tidak mudah mendapatkan roh kuasa Elia itu 2 kali ganda di dalam Elisa. Elisa sangat tahu bahwa itu sukar, ya. Elia berkata sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Kalau Elisa dapat lihat, nah, saudara-saudara, itu nabi-nabi yang lain yang ada di Yeriko, di Betel, ya, di seberang Yordan itu yang tidak ikut menyeberang, mereka tidak lihat, ya, mereka tidak bisa lihat. Nah, kalau engkau tidak lihat, akan melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi enggak semua bisa menerima roh yang 2 kali ganda ini. Ini ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Elisa, ya. Kita tinggal dengan Elisa, ya. Nah, ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Nah, ini sambil berjalan berkata-kata. Jadi tiba-tiba, ya, tiba-tiba terjadinya ini. Elisa tidak tahu kapan, Elia pun tidak tahu kapan, ya. Ya, mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Terjadi perpisahan, ya. Ada api, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya, saudara-saudara, kita lihat cerita ini, ya. Kemudian Elisa berkata, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Dia Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda, orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direbutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi koyakan, menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam satu lembah. Waduh, ya, karena mereka tidak lihat, sehingga terjadi asumsi-asumsi yang salah, ya, perkiraan-perkiraan yang salah. Mereka membujuk Elisa dalam hal ini. Elisa menjawab,
janganlah suruh pergi. Mereka mau cari, jangan-jangan katanya dilempar. Aduh, dilempar itu ada pengertian yang begitu begitu bodoh, yang begitu sedikit ya tentang pengangkatan, tentang keadaan ya di mana ada sorga ya, ada yang harus dipersiapkan ya oleh nabi-nabi itu ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah dia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Ya, saudara-saudara, ini cerita sangat baik, sangat bisa banyak hal yang kita bisa pelajari di dalamnya. Ya. Tapi saya ingin tinggal di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 tadi. Ya. Permintaan, I pray that the double portion of the Spirit be upon me. Ya. Roh siapa yang sekarang saya ingin bertanya, roh siapa yang saudara dan saya inginkan ada dalam hidup saudara? Roh siapa? Saudara boleh jawab, roh siapa? Roh siapa? Roh suami, roh istri, atau roh-roh yang lain? Satu hal kita harus tahu, kita perlu roh Tuhan, roh Yesus, roh Tuhan, ya, roh kudus. Ada amin. Nah, biasanya kita dengar jangan takut, ini semua keadaan sulit. Tapi apa yang kita harus buat? Kita perlu berdoa seperti Elisa, meminta roh Tuhan ada di atas kita. Ada amin, saudara? Mau tetap berdoa seperti itu? Tuhan dengar semua permintaan ya. Dia hanya sejauh doa. Saudara minta kekuatan, minta jangan takut, minta supaya tenang, supaya tidak susah ya, supaya diberkati. Tuhan tahu, Tuhan bisa berikan. Tapi pernahkah saudara tetap berdoa untuk hal ini? Ya, kiranya mendapat 2 kali ganda dari roh Tuhan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Oh, maaf belum sampai di situ ya. Jadi kita lihat Elisa ya, biarlah tujuan Elisa bahwa dia berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Elia karena ada sesuatu tujuannya ya. Jadi meskipun permohonan doa Elisa itu sukar, tapi akhirnya dia dapatkan ya, dan dia dapat melihat. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya kita lihat di pengalaman ini. Nah, saya ingin membawa saudara kepada pengalaman Elisa bersama Elia. Ya, itu identik dengan pengalaman perjalanan rohani gereja, perjalanan rohani saudara dan saya. Jadi sekarang kita lihat perjalanan jasmani kita, kemana kita pergi, kemana kita berada, ya, keadaan kita. Mari kita lihat perjalanan rohani kita masing-masing. Ya, pertama kita lihat ada pengalaman Gilgal. Ya, ini semua ada arti-arti rohani yang bagus, yang baik ya. Waktu Elia dan Elisa ada di Gilgal, kemudian mereka berjalan ke mana? Ke Betel. Ya, coba saudara perhatikan. Dari Gilgal dia ke Betel. Nah, Gilgal itu artinya sebuah lingkaran, ya. Lingkaran. Artinya juga secara rohani berputar-putar di situ saja. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya, jangan tinggal di Gilgal, berputar-putar dengan apa yang saudara sudah punyai sebagai anak Tuhan.
kehidupan rohanimu janganlah hanya berputar-putar, tapi harus maju, harus berjalan, ya. Nah, itu artinya Gilgal, ya. Jadi marilah kalau kita ingin mendapatkan berkat-berkat rohani, ya, yang lebih, yang akan membawa kita ke dalam sorga, yang akan memberikan kita kuasa, ya, kedewasaan, ya. Maka pertama, kita jangan tinggal di Gilgal, jangan kita tinggal hanya berputar-putar saja. Hari Minggu ibadah, ya, hari apa lagi, hari Sabtu wanita, itu baik, ya, itu bagus tentunya, ya. Tapi kita harus perlu berjalan terus, saudara-saudara, ya. Kita lihat pengalaman kedua. Jadi adakah pengalamanmu di Gilgal? Jangan tinggal di Gilgal, ya. Kemudian mereka berjalan terus, ada ke Betel, pengalaman di Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Saudara, ini adalah ibadahmu bagaimana, ya? Ibadah kita kepada Tuhan harus bagaimana? Kota Betel itu yang memberi nama adalah Yakub. Waktu dia bermimpi, ada malaikat turun naik dari bumi ke surga atau ke langit, ya. Kemudian nama tempat itu sebenarnya Luz, ya, tetapi dirubah oleh Yakub menjadi Betel, karena disitulah dia bertemu Tuhan. Luz artinya waspada, ya, waspada. Jadi di dalam rumah Allah, kalau kita ada di dalam rumah Allah, kita beribadah, kita berbakti, kita perlu tetap waspada. Ada amin, saudara? Artinya kita tetap fokus, jangan kita lengah, jangan kita ngantuk. Kalau kita datang beribadah, kalau roh mengantuk itu mau mengganggu kita harus bangun, kita harus bertahan, ya. Kita harus bertahan seperti Elisa. Dia bertahan, ya, dia ikut terus. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa ke Betel itu lebih baik dari di Gilgal, ya. Beribadah itu baik. Hari Sabtu yang lalu atau kemarin, Ibu Ivon di Wanita Ruth sudah membawakan keuntungan dari beribadah sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh beribadah, ya. Tetapi di dalam ibadah itu pun kita perlu tetap sadar, waspada, tetap berjaga, ya, supaya kita tidak dimasukkan hal-hal yang salah. Sebab iblis bukan hanya ada di luar, tapi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, iblis pun mau mengganggu kita. Benar, saudara? Saya tidak tahu, saya tidak bisa baca pikiran saudara sekarang. Tetapi pikiran saudara itu bagaimana? Pikiran rohani atau pikiran jasmani, pikiran duniawi? Tuhan yang tahu. Saudara datang beribadah, bagaimana keadaan saudara dan saya? Apakah masih mikir-mikir bisnis, ya? Banyak, ya, yang masuk ke rumah Allah, dan saya percaya di sini tidak ada, ya, pikirannya bisnis, ya, sehingga Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Dia jungkir balikan semua, karena mereka bukannya beribadah dengan benar, tapi mereka berpikir-pikir duniawi, ya, berbisnis, ya. Boleh saja berbisnis, tapi tentu bukan pada saat saudara beribadah. Pada saat kita beribadah, kita harus fokus, kita harus sembah Tuhan, harus sungguh-sungguh, ya, sehingga kita waspada terhadap godaan-godaan itu. Ada apa ini, saudara? Sekarang pun mungkin saudara melihat saya agak pelan, ya, kalau berkata, ya, nggak bisa cepat dan mungkin bikin ngantuk. Semoga saudara
supaya tidak mengantuk ya saudara. Ya memang begitulah, biarlah kita lawan segala hal-hal yang mengganggu kita. Jadi mereka ke Betel ya beribadah, kita juga beribadah. Tetapi kita lihat pengalaman yang ketiga, yaitu pengalaman Yeriko. Pengalaman Yeriko. Yeriko artinya gemerlap, indah, berbau harum. Nah, saudara, Yeriko sesuatu pengalaman dalam kehidupan kita, yaitu adanya ketertarikan akan dunia fana, adanya godaan untuk menjatuhkan iman. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, godaan itu tetap mau, godaan untuk jatuh dari iman, untuk membuat kita mundur dari Tuhan, itu sedang dilakukan oleh kuasa iblis di hari-hari ini. Ya, orang-orang dengan COVID aja sudah banyak yang merasa berputus harap, ya, tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkumpul beribadah seperti ini. Apa yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, ya. Dan maaf kalau saya juga berpikir misalkan ada online gitu ya, kita masih bisa, oh kapan saja kita online-nya, kapan saja ya. Dan kalau kita sedang sebetulnya harus mengikuti ibadah yang ada ya melalui online karena kita harus di rumah, bisa aja kita nanti aja, toh itu sudah ada, kita tinggal. Nah saudara-saudara, kelihatannya ini sepele ya saudara, tetapi mari kita periksa iman kita periksa ibadah kita, ya. Kita periksa rumah Allah di dalam kita ini. Apakah kita masih bertumbuh atau kita sudah mulai, iman kita sudah mulai goyah, mulai melihat kemajuan duniawi, kemajuan teknologi. Saya dengar bahwa apa itu 5G mau keluar, ada banyak sekali godaan-godaan ketertarikan duniawi itu bagi anak-anak Tuhan. Kalau mereka yang masih dalam dunia silakan, ya, yang belum mengenal Kristus. Tapi kita yang sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus, mari kita jangan tergoda oleh keindahan Yeriko, oleh keindahan dunia. Ya, kita boleh mempunyai, tapi kita tidak tergoda. Iman kita tidak tergoyahkan. Ada amin saudara? Hari-hari ini hari-hari yang berat, bukan berat karena nggak ada duit, ya, bagi banyak sebagian tentu ya kurang-kurang, bukan nggak ada duit, kurang ya, ada juga yang tidak, tapi masih ada hal-hal harta kita, tapi jangan sampai kita menjadi lemah iman karena kita melihat bahwa sepertinya godaan-godaan dunia itu lebih kuat daripada ibadah kita sendiri kepada Tuhan. Ya, marilah kita periksa keadaan kita, saudara ya. Jadi jangan sampai kita ketertarikan dunia saat ini mematikan iman kita atau menjatuhkan iman kita, ya. Nah, itu godaan, pencobaan yang gereja pun alami, yang anak-anak Tuhan alami. Dan pengalaman keempat ini adalah pengalaman lembah Yordan, ya, di mana Elia dan Elisa Tuhan suruh untuk ke Yordan, ya. Tadi kita lihat Tuhan suruh dari Gilgal ke mana tadi, ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Yordan, ya. Nah, di dalam terjemahan lama Yarden, ya, kalau kita lihat itu lembah Yarden. Jadi ini pengalaman lembah, saudara, ya, pengalaman lembah. Setelah kita lihat di sini pengalaman lembah di mana harus ada mujizat terjadi baru kita bisa sampai ke seberang. Saudara dan saya perlu mujizat untuk masuk ke dalam surga. Ada amin. Saudara dan saya perlu mujizat. Saudara dan saya perlu kuasa untuk kita dapat menyeberangi
lembah-lembah kekelaman, lembah air mata, lembah apalagi ya, banyak lembah yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, lembah Yordan ini atau lembah Yordan ini dalam bahasa Ibrani, Yordan berarti yang turun ke bawah. Nah, bagaimana kalau kita dipres oleh keadaan sampai kita turun ke bawah, tidak ada lagi reputasi apa-apa, itu hanya Yesus yang sudah alami. Ya, kita tidak melawan dengan keadaan yang sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, mungkin orang memfitnah, mungkin kita kekurangan, mungkin kita keadaan kita dalam masa COVID ini begitu tidak baik, ya. Tapi ini adalah pengalaman lembah. Jadi saudara, ikutilah langkah ini ya. Jadi kita lihat terjadi satu pengalaman lembah ya, lembah yang turun ke bawah. Nah saudara, ini di sini kalau saudara tahu, saya juga membaca aja ya dari pengetahuan Alkitab bahwa lembah ini di lembah Yordan ini lembah yang paling rendah di dunia. Nah di sini ada 393 meter di bawah permukaan laut. Nah begitu rendah sekali. Siapa tahu, saya tidak tahu keadaan saudara tidak tahu keadaan kami ya. Siapa tahu ada keadaan situasi di mana saudara merasa betul-betul rendah, betul-betul habis lah begitu ya, betul-betul tidak ada daya. Nah inilah pengalaman lembah yang Elia dan Elisa juga lewati. Tetapi kita lihat saat mereka mau menyeberang, perlu kuasa untuk melawan, untuk menang terhadap lembah-lembah ini, perlu kuasa. Saudara tahu ya, ada juga satu lembah, saya belum dapat di mana, tapi lembah itu bernama lembah pujian. Ya, di dalam lembah kita bisa memuji Tuhan, amin. Nah, karena kita harus lalui itu. Kenapa? Karena orang kalau mau memuji Tuhan, kalau senang-senang kita bisa berlompat-lompat, beria-ria. Tapi di saat lembah, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Ya, jadi marilah saudara, di dalam lembah-lembah yang saudara sedang alami saat ini, mari kita naikkan pujian juga kepada Tuhan, ya, sehingga kita boleh menang. Nah, saudara-saudara, itulah pengalaman lembah yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan kuasa untuk kita alami. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah saudara dan saya bisa mendapat dua bagian roh Elia ini? Bagaimana jawab saudara? Pasti bisa. Ada amin? Bisa. Ya, kita mendapat kuasa ini, mendapat dua bagian roh ini bisa, asal kita mau, asal kita bisa lihat. Nah, saudara-saudara, jadi marilah dengan proses-proses yang Tuhan sedang berikan kepada dunia ini atau kepada anak-anak Tuhan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita juga mendapat roh dua kali ganda ini? Tentunya ini roh Tuhan, yang kuasa Tuhan. Pertama, saya memikirkannya tetap berjalan bersama Tuhan. Ya, pertama, tetap berjalan bersama Tuhan, tidak keluar dari tracknya firman Tuhan. Jangan keluar dari track. Ya, kalau kita sedang berlomba, kita keluar dari track ke Allah kita. Jadi jangan keluar dari tracknya firman Tuhan. Kedua, tetap fokus untuk rindu menerima dua bagian roh. Nah ini, kita harus tetap fokus untuk berdoa dan ingin rindu menerima dua bagian dari roh. Dari roh ini, roh Elia berbicara dari roh Tuhan. Ya, jadi saudara, bukan sesuatu yang sesuatu yang ini sukar, memang dikatakan sukar karena kita harus melalui banyak pengalaman. Tetapi kita bisa mendapatkannya. Ada amin saudara? Mau mendapatkan
Dua bagian roh ini, roh Allah, roh Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara merasa, aduh sukar. Udah sekian lama saya berdoa, sukar. Saudara jangan pikirin sukarnya, fokus saja, amin. Berdoa saja. Bagi mereka, ya, ini tentu berbicara tentang diperlukan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, ya. Bahkan di dalam 5 anak darah bodoh, 5 anak darah pandai, yang bodoh ada minyak, tetapi yang pandai ada minyak dan cadangannya. Nah, ini yang dikatakan roh 2 kali ganda, yang penuh, ya, yang ada reservenya, ya. Saudara-saudara, jadi di sini dikatakan tetap berjalan bersama Tuhan, ya. Kalau kita mau mendapatkannya, tetap fokus untuk rindu menerima 2 bagian roh. Ketiga, kita bertahan, ya. Kita bertahan, tidak terpengaruh oleh bujukan dan situasi dunia. Ya, kita jangan terpengaruh. Tadi saya sudah katakan, ya, ada pengalaman Yeriko itu. Keempat, kuasa roh 2 kali ganda diberikan Tuhan kepada kita, kepada gereja, untuk dapat mengalahkan roh-roh jahat dan kuasa penyakit. Nah, saudara-saudara, gereja Tuhan diberi kuasa untuk apa? Ya. Dan siapakah mereka itu? Mari kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20. Kita buka di dalam Markus 16. Markus 16 ayat berapa tadi saya baca? Markus 16 ayat 17 sampai 20. Nanti kita katakan, tadi saya katakan siapakah mereka? Gereja sama akhir Markus 16 ayat 17 sampai yang ke-20, ya. Saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara sudah bisa mengusir setan? Haleluya, bisa ya? Ibu Alita bisa ini. Ada yang jatuh. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Siapa mereka itu? Ya, siapa mereka, saudara? Siapa mereka? Ayat 17 jawabnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara dan saya bukan hamba-hamba Tuhan bukan hamba-hamba Tuhan saja yang punya nama, yang bisa meletakkan tangan ke orang sakit terus sembuh, ya, minum racun nggak mati dan sebagainya, apa. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ya, dikatakan, ya. Siapa mereka itu? Siapa gereja? Siapa gereja yang penuh kuasa di zaman akhir ini? Saudara dan saya, bukan orang lain. Amin, saudara, kok bengong? Amin. Saudara ngerti bahwa betapa berharganya kita ini bagi Tuhan, ya? Betapa Tuhan sangat ingin kita mempunyai kuasa untuk apa? Untuk melawan roh-roh jahat yang mau menjatuhkan kita, ya, untuk menengking, untuk menolak, ya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang saudara kenal, ya. Saudara kenal siapa? Reinhard Bonnke, Gilbert Lemoyne, yang ya anaknya katanya kalau dia berdoa banyak yang sembuh. Itu bisa terjadi. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak?
saudara, satu waktu akan ada masa yang akan begitu sulit, di mana lebih sulit mungkin dari COVID ini. Di rumah kita akan berkali akan sendiri-sendiri, ya. Tidak bisa saudara memanggil gembala, tidak bisa saudara memanggil siapa yang ada dekat kita yang saudara anggap bisa berdoa buat saudara, ya. Saat saudara sakit, ya, saat saudara keracunan, ya, saat apalagi nih, ya, mereka, orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Usir setan itu kalau setan itu datang mengganggu saudara. Haleluya, amin. Jangan jadi lemah, ya. Justru gereja di akhir zaman itu, saudara dan saya, harus kuat, harus punya kuasa. Kuasa di dalam diri kita, tentu itu adalah kuasa Roh Tuhan, ya. Untuk menengking, untuk menghukum, ya. Saudara-saudara, waktu, ya, kembali lagi pengalaman saya, barangkali pengalaman saya belum dapat katakan waktu saya kena COVID itu pengalaman Yordan, ya. Belum, mungkin itu hanya masih di bawah, mungkin masih ada pengalaman Yordan yang lain yang akan saya alami. Tapi pada saat saya alami hal itu, ya, rasanya bayang-bayang maut itu udah ada di depan saya. Sepertinya itu ada ketakutan, ada rasa, ini apa udah waktunya, apa. Tapi saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, memang umurku sudah 70 tahun, ya. Pas 70 tahun kan, bulan Maret, bulan Mei kena COVID, ya. Umur yang dikatakan firman Allah 70, tetapi kalau kuat 80 dan seterusnya. Nah saudara, saya berdoa seperti itu. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Tuhan masih memberikan umur pada saya, untuk saya akan melayani-Mu lebih sungguh, untuk saya akan memperbaiki hal-hal yang perlu saya perbaiki dalam kehidupan rohani saya. Saya minta kepada Tuhan, ya. Saya berseru, dan saat ketakutan itu datang, ya. Dan saya pernah cerita bahwa ini lebih dulu dikatakan sudah negatif, ya. Tapi saya belum. Nah disitulah saya seperti ditakut-takuti, ya, oleh roh-roh di udara itu. Kamu tidak akan sembuh, kamu tidak akan sembuh, ya. Masih ada, COVID itu masih menyerangmu. Kemudian saya merasa seperti agak sesak. Di situ saya berteriak, di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah sembuh. Tidak ada lagi virus-virus COVID itu. Aku berkata seperti itu, saudara, ya. Saya berkata seperti itu di dalam nama Yesus. Nah, saudara, benar-benar Roh Allah tentu memberikan saya ketenangan. Saya tidur. Gak lama kemudian saya dapat berita bahwa saya sudah boleh keluar dari rumah sakit sebab sudah negatif. Nah, haleluya, haleluya saudara. Nah seperti itulah pengalaman ini, pengalaman membayang, ya mungkin masih sedikit, tapi satu waktu saudara, ini mau bilang feeling, tetapi ini firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ya, kalau tidak salah. Akan ada masa yang sukar yang masih ada di hadapan kita, bukan masa yang baik bagi dunia ini, ya, tapi masa yang sukar yang akan dihadapi, ya. Sekarang banyak penipuan yang banyak menjadi sukar, tetapi bukan hanya sukar saja, tetapi godaan-godaan dunia itu menjadi bertambah-tambah, ya. Saudara-saudara, ada satu ayat lagi yang saya ingin berikan. 2 Timotius 3 ayat 1 tadi, akan ada masa yang sukar, ya. Kemudian Matius 24 ayat 21 dan 22, ya, apa yang akan kita hadapi. Matius 24 ayat 21 sampai 22. Itu tadi 2 Timotius 3 ayat 1. Coba
2 Timotius 3 ayat 1 ya, maaf. Matius 24 ayat 21 berkata begini, sebab pada masa itu, masa apakah itu? Masa sukar itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Masa apakah itu, saudara? Masa antikris, masa di mana dunia ini anti terhadap Kristus, ya, atau ada antikris itu yang benar-benar menyulap dunia ini dengan kesenangan, ya. Jadi kesukaran itu bukan sukar kekurangan, bukan sukar apa, kesukaran karena dunia ini menawarkan hal-hal yang akan lebih spektakuler, indahnya, harumnya, baunya, saudara. Bukan hanya soal-soal sukar yang seperti kita lihat tidak ada beras, ada kelaparan, itu akan terjadi. Tetapi setelah itu, pada masa itu, masa di mana antikris akan membuat teknologi dunia ini begitu hebat sehingga anak-anak Tuhan akan jatuh imannya. Bagaimana saudara? Saudara mau jatuh? Tentu tidak, ya. Kita berjaga-jaga, ya. Kemudian ayat yang tadi saya katakan ayat berapa lagi? 22 ya. Ayat 22 berkata begini. Ayat berapa ya? 23, 33 dan 34. 33, 34. Matius 24 ayat 33 dan 34. Matius 24 ayat 33 dan 34. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, ya. Tapi di dalam ayat yang ke-33 ada yang dikatakan masa itu disingkatkan, itu ayat berapa ya? Ayat 32, coba. 24 ayat 22. Saya buka di sini. Matius 24 ayat 22. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, loh. Jadi waktu kedatangan Tuhan ini akan dipersingkat, tapi kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Ada amin? Waktu dipersingkat supaya anak-anak Tuhan selamat, supaya orang-orang pilihan selamat. Haleluya. Nah, itu sebabnya di dalam jadi kuasa Roh yang 2 kali ganda ini harus kita punyai, harus kita rindukan, saudara, ya. Dan kita lihat bahwa di dalam tadi kita sudah baca, jadi yang menyertai tanda itu orang-orang percaya. Kemudian kita lihat bahwa ada satu ayat lagi di mana ya, bahwa di dalam Lukas, kalau tidak salah Lukas, di Lukas terakhir dikatakan begini bahwa kita Tuhan menjanjikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya rasa baik kita baca supaya ada bukti, ya, saudara. Saya mungkin Lukas terakhir ya, sebelum boleh saya lihat lagi. Enggak ya? Ya, Lukas yang ke-24, Lukas 24 ayat 48. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya. Dan seterusnya, saudara tahu kisah ini. Saya ingin membawa bahwa Bapak menjanjikan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 itu Roh Kudus itu kuasa buat kita, bukan? Tetapi kita juga melihat, kita sudah membaca proses-proses yang kita harus lewati, sehingga satu waktu Tuhan akan memberikan kuasa yang penuh itu kepada kita sebagai orang percaya untuk menolak, mengalahkan kuasa jahat. Amin. Kuasa jahat hanya bisa dikalahkan oleh Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ada amin, saudara? Ada amin? Amin. Haleluya. Masih rindu untuk meminta kuasa Roh Kudus? Masih rindu? Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu hati saudara dan saya. Tapi kita sudah belajar bahwa apa yang Elisa minta adalah sesuatu yang sukar. Tapi jangan tinggal sukar, ya. Jangan tinggal di sukar. Tadi kita membaca bahwa kita harus tinggal di dalam track firman Tuhan. Kita harus fokus, ya. Dan kita juga harus setia, ya, setia berjalan bersama Tuhan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kiranya ini menjadi satu renungan bagi saudara. Tadi dikatakan juga kalau kita ibadah sungguh-sungguh, ya, fokus, ya, kita betul-betul menyembah Tuhan sehingga Roh Allah itu bisa turun di atas kita, ya, sehingga Roh Allah itu bisa turun. Dan satu waktu kalau kita tidak bisa kebaktian, tidak bisa datang kebaktian, Roh Allah itu hati saudara tetap bernyala-nyala memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga Roh Allah itu akan tetap bersama dengan saudara. Amin. Dan roh iblis itu akan jauh meninggalkan kita. Haleluya. Dan kita juga bisa tadi dikatakan mengusir setan dan juga berkata-kata di dalam bahasa lain. Nah, jelas itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan juga saudara dapat menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Kalau istrimu sakit, suami tumpangkan tangan. Jangan takut, ya. Bukan berarti kita tidak boleh sebagai gembala terus tidak boleh mengunjungi atau tidak perlu mengunjungi atau tidak perlu mendoakan. Silakan saudara mohon doa kepada kami, tetapi dalam keadaan emergency, dalam keadaan sangat-sangat emergency, sangat-sangat darurat, saudara sendirilah yang harus memakai tanganmu, memakai firman Tuhan untuk menolak segala kuasa-kuasa jahat, kuasa penyakit itu. Ada amin, saudara? Ya, ada amin. Kita saling mendoakan, tapi diri saudara sendiri harus kuat, harus punya roh yang dua bagian itu. Haleluya. Roh yang penuh, ya, kuasanya hebat yang diberikan kepada kita. Haleluya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. 1 Petrus ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat 9 atau 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9 atau 1 Petrus berapa yang berkata bahwa kita adalah imamat yang kudus. Gimana tuh? 1 Petrus berapa? Supaya saudara baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam. Nah, saudara adalah imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kita adalah
imam atau imamat yang kudus, artinya bangsa yang terpilih. Ya, kita bukan orang-orang sembarangan. Kita adalah orang-orang tebusan Tuhan yang percaya kepadanya, yang bisa menerima kuasa dari Tuhan. Ya, dunia kita akan tinggalkan, kita akan menuju ke surga, di mana kita akan bertemu dengan pengantin surga itu. Mari kita punya kerinduan yang besar. Tuhan, berilah 2 bagian roh itu, Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai kuasa. Gereja di akhir zaman akan diberikan kuasa, itu janji Tuhan. Ya. Jadi biarlah saudara dan saya termasuk di dalamnya, mempunyai kuasa untuk menolak hal-hal yang akan menjatuhkan iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya sampaikan di sini firman Tuhan, dan mari kita berdiri dan kita mau masuk di dalam doa, dan kita akan menyanyikan lagu yang kita sudah tahu betapa hebat kuasa bagi orang yang percaya. Ya, percayalah saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, ya, dan supaya kita menang. Ya, betapa hebat kuasa yang bagi kita yang percaya. Saudara percaya kuasa Tuhan hebat? Bukan kuasa Tuhan saja, kuasa di dalam saudara itu yang hebat. Ya, kalau Ibu Ivan sakit, Bapak Paul tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Ya. Ada persoalan-persoalan lain, Ibu Alita, siapa bagaimana? Ibu Alita, Bapak Pon sakit, atau Bapak Pon lagi lemah, Ibu Alita tumpangkan tangan, itu bisa. Jangan takut, amin. Pakai kuasa itu, ya. Meskipun mungkin saudara belum berkata-kata di dalam bahasa lidah seperti tanda dibaptis, tapi ada kuasa di dalam saudara yang bisa, ya. Satu waktu Tuhan akan berikan itu kepada saudara, ya. Roh yang dapat berkata-kata, yang dapat mengalahkan kuasa jahat. Mari saya undang kita berdiri. Saksimu, mari nyanyi dengan iman. Haleluya. Percayalah kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat tangan kanan kita dan kita menaruh tangan kiri kita di dada kita. Betapa hebat kuasa bagi kita.
bintang dari Tuhan. Hari-hari bertambah jahat, bertambah sukar. Kita perlu roh dua kali ganda dari Tuhan. Haleluya. Untuk menahan segala godaan dunia, tetapi juga untuk bersaksi kepada orang-orang yang mungkin sedang lemah, sedang khawatir, sedang takut. Mereka bersembunyi. Mereka anggap ketika mereka bersembunyi itu adalah tempat yang aman. Datang kepada mereka, saksikan betapa hebat kuasa-Nya. Haleluya. Oh, bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus menjadi orang-orang yang dinamis, Tuhan. Kami tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang statis, yang hanya berdiam diri, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya berorientasi untuk keselamatan diri sendiri. Tuhan, Engkau tidak menghendaki gereja Tuhan, umat-Mu Tuhan seperti itu. Tuhan, tolong kepada kami, Engkau memberikan kuasa kepada kami 2 kali ganda untuk menangkal segala kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang mau menggoda kami, yang mau menjatuhkan, yang mau menyeret kami, Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau juga memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Sebab itu adalah amanat-Mu, amanat agung bagi kami, bahwa kami harus pergi, Tuhan, untuk bersaksi kepada orang-orang yang mungkin dalam keadaan ketakutan pada saat ini. Mereka lemah, ya Tuhan. Mereka seperti murid-murid yang bersembunyi. Tetapi ketika 2 orang yang telah pulang ke Emmaus itu diberkati, diberikan firman Allah yang kuat, mereka kembali untuk menceritakan kepada teman-teman mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan, tolong kepada kami semua supaya kami juga belajar untuk menjadi saksi-Mu, Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebangkitan-Mu, supaya mereka juga menerima roh kebangkitan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi umat-umat yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak mau mencari keselamatan diri sendiri. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ada orang-orang yang tidak punya kasih lagi, hanya cinta kepada diri sendiri. Tuhan, tolong kepada gereja-Mu di akhir zaman ini, supaya di dalam situasi yang sulit ini kami boleh tetap bangkit, ya Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, bangkitlah Sion, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan kami untuk bersaksi, tetapi kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu. Jemaat adalah biji mata-Mu, adalah milik-Mu, ya Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, anak-anak yang duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, bahkan apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan juga Tuhan, biarlah dari mulut kami selalu keluar pujian, penyembahan, dan kata-kata yang menguatkan, mendorong Tuhan supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar ketika anak-anak-Mu akan kembali
kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi sepanjang minggu yang berjalan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya kalau hati kami melekat kepada Tuhan, kami dekat dengan Engkau dan Engkau dekat dengan kami, maka tidak ada yang dapat melawan kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa buat Ibu Lia yang masih ada di Jogja ya Tuhan, yang menghadapi kakak yang tidak berdaya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan Engkau buat yang terbaik, baik bagi kakak daripada Ibu Lia, juga bagi Ibu Lia yang hari Selasa akan kembali ke Jakarta, tibakan dengan segala selamat daripada Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajaran kabinet, bahkan semua yang berusaha untuk menangkal COVID ini Tuhan. Kami berdoa, berikan kekuatan, berikan hikmat, dan juga kepada para medis, para dokter, perawat Tuhan, rumah-rumah sakit yang mungkin sudah kelelahan Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan ekstra itu datang dari Tuhan. Engkau kuatkan mereka. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan, cepat atau lambat Engkau patahkan COVID ini Tuhan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan Engkau tetap adalah Allah yang berkuasa atas dunia, atas sorga Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah sebentar dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang merasa diberkati oleh Tuhan, katakan dengan iman, amin. Haleluya. Kau berarti